Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah strategi pembelajaran di SD akan mempresentasikan model pembelajaran scientific inquiry. Kami anggota kelompok 5 yang beranggotakan Ayu Widianti, Diayatri Utami, Hana Mirazen, Mila Janal Komaliyah, Tazakar Sakti. Pertama ada pengertian model pembelajaran saintifik menurut Mariani dan kawan-kawan tahun 2018. Model pembelajaran saintifik adalah salah satu model pembelajaran yang berpusat kepada proses. Model pembelajaran ini melibatkan peserta didik dalam masalah penelitian yang benar-benar orisinil dengan cara menghadapkannya pada suatu bidang untuk membantu peserta didik. Identifikasi masalah konseptual atau metodologi dalam bidang tertentu dan mengarahkan peserta didik untuk membangun cara-cara memecahkan masalah. Jadi model pembelajaran scientific inquiry ini yaitu lebih kepada pemecahan masalah. Sistem pendukung pendekatan selanjutnya adalah sistem pendukung pendekatan saintifik menurut Rosidi Bahrul. Sistem pendukung yang dibutuhkan dalam model ini adalah seorang instruktur yang fleksibel dan terampil dalam proses penelitian. Nah, jadi dibutuhkan seseorang yang terampil atau yang fleksibel dalam membimbing pembelajaran model pembelajaran ini. Saya akan menjelaskan tentang peran guru dalam model pembelajaran saintifik. Yang pertama, guru harus membimbing dan mendidik penelitian. Hal ini dilakukan dengan menekankan pada penelitian dan membujuk siswa untuk bercermin pada proses penelitian. Lalu yang kedua, guru harus berhati-hati dalam mengidentifikasi fakta karena fakta tersebut menjadi masalah utama yang patut ditekankan pada penelitian. Makanya guru harus berhati-hati. Lalu ada yang ketiga, guru mendorong siswa menghadapi masalah penelitian yang rumit dengan baik dan cermat. Lalu yang keempat, guru mengarahkan siswa untuk membuat hipotesis, menafsirkan, dan mengembangkan konstruk. Hal ini yang juga merupakan bagian dari cara-cara mereka menginterpretasi realitas yang terus berkembang. Lalu ada yang kelima, guru membantu siswa mempertimbangkan dan melihat konsekuen akibat untuk mencapai hasil penelitian dan membagikannya dengan alternatif lain. Karena ada banyak cara alternatif untuk memecahkan kembali suatu masalah, karena tidak ada satu jalan yang mutlak benar. Lalu saya juga akan menjelaskan tentang penerapan dan pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Hal ini menurut Muskipin dan Nur tahun 2005. Yang pertama, penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran dapat dimulai pada tahapan pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Pendahuluan diarahkan untuk memantapkan pemahaman peserta didik tentang tujuan dan pentingnya materi yang akan disampaikan nantinya, sehingga memunculkan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Rasa ingin tahu inilah yang menjadi modal besar bagi saintis untuk melanjutkan pencarian ilmu melalui pembuktian empiris. Jika peserta didik pada tahap pendahuluan pembelajaran telah memasuki rasa ingin tahu, maka hal ini akan menjadi modal besar dalam tahap pembelajaran selanjutnya, yaitu kegiatan inti. Yang kedua, kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan learning experience atau pengalaman belajar bagi peserta didik yang merupakan waktu paling banyak yang digunakan untuk melakukan pembelajaran dengan cara ilmiah. Oleh karena itu, dalam rencana pembelajaran atau RPP, seorang tenaga pendidik perlu mendesain kegiatan belajar yang sistematis dengan
langkah ilmiah. Kegiatan peserta didik diarahkan untuk mengkonstruksi konsep, pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan dengan bantuan tenaga pendidik melalui mengamati, menanya, menalar, dan mencoba mengkomunikasikan. Lalu yang ketiga, kegiatan penutup. Peserta didik diarahkan untuk memvalidasi temuan serta pengayaan materi yang telah dipelajari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik yang dikutip dari Marsim A 2014. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan intelektual atau berpikir tingkat tinggi. Yang dimaksud kemampuan intelektual adalah dalam pendekatan saintifik, siswa dituntut untuk berpikir kritis sehingga meningkatkan kemampuan intelektual siswa. Yang kedua yaitu membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Pada pendekatan saintifik, siswa dituntut untuk dapat menyelesaikan suatu masalah, sehingga jika terjadi suatu masalah, siswa dapat menyelesaikannya sendiri. Yang ketiga yaitu terciptanya kondisi pembelajaran siswa merasa butuh belajar. Jadi, pada pendekatan saintifik ini, siswa diharapkan mampu memiliki pola pikir bahwa belajar adalah suatu kebutuhan. Yang keempat yaitu memperoleh hasil belajar yang tinggi. Jadi, pada pendekatan saintifik diharapkan siswa mampu memperoleh hasil belajar yang tinggi. Yang kelima yaitu melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-ide, khususnya menulis artikel ilmiah. Jadi, pada pendekatan saintifik, siswa dituntut untuk menulis artikel ilmiah dan mengomunikasikan ide-ide yang terlintas dalam pikirannya. Yang keenam yaitu mengembangkan karakter siswa. Jadi, pada pendekatan saintifik diharapkan dapat mengembangkan karakter siswa yang baik sesuai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karakteristik pembelajaran dengan pendekatan saintifik yang dikutip dari WUUD 2014. Yang pertama yaitu materi pembelajaran berbasis pada fakta. Yang dimaksud berbasis pada fakta adalah suatu fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu, bukan sebatas kira-kira, khayalan, legenda, atau dongeng semata. Yang kedua yaitu penjelasan guru, respon siswa, dan interaksi. Pada hal tersebut akan terbentuk interaksi edukatif antara guru dan siswa, terbebas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir yang logis. Yang ketiga yaitu mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran. Yang keempat yaitu mendorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari materi pembelajaran. Saya akan melanjutkan penjelasan karakteristik pembelajaran dengan pendekatan saintifik dari teman saya yang sebelumnya. 5. Mendorong dan menginspirasi siswa sehingga mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik yang diharapkan adalah salah satunya dapat mendorong siswa sehingga siswa dapat memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir mereka untuk berpikir lebih rasional dan objektif dalam merespon materi pembelajaran. Yang keenam, berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik ini harus menggunakan konsep, teori, dan fakta empiris atau juga bisa disebut sebagai data yang telah disimpulkan dari sebuah eksperimen, dan kebenaran data tersebut harus sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan adanya. 7. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas. Sudah jelas ya maksudnya? Maksudnya sendiri adalah tujuan dari setiap pembelajaran harus sederhana dan jelas. Kemudian juga terdapat tambahan yaitu harus menarik sistem penyajiannya sehingga dapat mendorong dan menginspirasi siswa sehingga mereka mampu berpikir hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan hubungan satu sama lain dari materi pembelajaran yang dipaparkan oleh pendidiknya.
Komponen-komponen penting dalam mengajar menggunakan pendekatan saintifik oleh McCulloch 2009 antara lain adalah: yang pertama, menyajikan pembelajaran yang dapat meningkatkan rasa keingintahuan, foster a sense of wonder. Jadi dalam kegiatan pembelajaran, pendidik seharusnya menjelaskan pematerian yang meningkatkan pertanyaan-pertanyaan untuk membuat rasa ingin tahu dari peserta didiknya ini muncul, sehingga memicu pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuat mereka berpikir lebih jauh dari pertanyaan tersebut dalam suatu materi pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan keterampilan mengamati atau encourage observation. Pendidik juga diharapkan bisa membuat peserta didiknya lebih berani lagi dalam mengumpulkan informasi. Seperti pada contohnya adalah pendidik menugaskan mereka untuk mengobservasi suatu hal. Yang ketiga, melakukan analisis atau bahasa Inggrisnya adalah push for analysis. Pendidik diharapkan mampu mendorong peserta didiknya untuk melakukan kegiatan analisis tertentu, seperti menugaskan mereka melakukan analisa pada hal yang dikehendaki oleh pendidiknya. Yang keempat, berkomunikasi atau require communication. Pada pembelajaran ini diharapkan pendidik dapat berkomunikasi dengan baik pada peserta didiknya, sehingga ilmu-ilmu yang diterangkannya akan lebih jelas dan kesempatan gagal berkomunikasi akan lebih menipis. Di sini saya akan menjelaskan 4 tahap struktur pembelajaran saintifik penyelidikan menurut Roshidi Bahrour. Yang tahap pertama yaitu siswa disajikan suatu bidang penelitian termasuk metodologi-metodologi yang digunakan dalam penelitian. Tahap kedua, siswa menyusun atau mendesain masalah. Kemungkinan siswa akan mengalami beberapa kesulitan dalam interpretasi data dan kontrol uji coba. Tahap ketiga, siswa identifikasi masalah dalam penelitian. Siswa berspekulasi tentang masalah sehingga identifikasi kesulitan. Tahap terakhir yaitu siswa berspekulasi untuk memperjelas masalah, merancang uji coba, mengolah data dengan cara yang berbeda dan menghasilkan data. 5 langkah pembelajaran pendekatan saintifik melalui model pembelajaran yang dikutip Fauzia dan kawan-kawan. Yang pertama yaitu mengamati. Kegiatan pertama, pendekatan ilmiah adalah mengamati. Dalam mengamati terdapat membaca, mendengar, menyimak, dan melihat. Yang kedua yaitu menanya, adalah mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Yang ketiga, menalar. Kegiatan dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Yang keempat, mengolah informasi atau mencoba. Kegiatan yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan sebelumnya dan mengumpulkan informasi. Yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Kegiatan terakhir menyampaikan hasil pengamatan kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya.